Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gugum Gumbira Tirasonjaya, yang dalam hal ini pada saat ini akan sedikit memaparkan dan mencoba memaparkan apa itu Jaipongan yang pernah mungkin para saudara-saudara mendengar dan membaca. Sayalah yang menciptakan dan yang membangun Jaipongan itu. Kenapa saya bisa membangun dan menciptakan satu genre tari kesenian ini? Kalau kita mundur ke belakang, saya anak Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung, sekolah dari mulai SD sampai S1 di Bandung. Lingkungan rumah saya adalah lingkungan seniman. Dari mulai ayah, ibu, tetangga, banyak seniman-seniman. Sehingga saya tiap hari, tiap waktu selalu mendengar dan larut dalam kesenian-kesenian tradisional. Baik itu wayang, baik itu sandiwara, baik itu silat, baik itu tembang Sunda, selalu tiap hari dan tiap malam kedengaran. 63 itu masih di sekolah SMA kelas 2. Di SMA saya ketemu dengan istri yang akhirnya jadi istri saya. Istri saya juga seorang maestro tembang Sunda. Tembang Sunda adalah suatu genre khusus seni vokal klasik. Tembang Sunda itu yang dulunya dibuat oleh para menak orang-orang klasik Sunda. Nah, akhirnya istri saya mempelajari dan juga jadi maestro. Dan pada 65 saya sudah mengikuti perguruan tinggi. Mungkin ada beberapa masyarakat yang tahu bahwa pada 65-66 itu ada suatu pengumuman yang sangat sukar saya ikuti. Sebab Presiden Soekarno memberikan larangan untuk mengikuti kesenian asing, baik itu band, nyanyian, bahasa, sampai kepada tari. Pada waktu itu anak muda senang akan dance pada pesta-pesta iarah dan apa-apa, tapi tidak boleh. Akhirnya saya tidak bisa bergembira lagi. Kenapa senang sekali terhadap dansa-dansa? Sebab bagi saya remaja sangat gampang bergaul dengan wanita-wanita cantik. Jadi nggak usah PDKT segala rupa, langsung dansa, langsung bergembira, dan langsung berkenalan. Di sanalah suatu kegalauan saya yang begitu senang dan sangat hobi sekali terhadap kesenian-kesenian asing, tidak boleh sama sekali. Sehingga saya dengan teman-teman berembuk bagaimana memecahkan hobi itu. Ya akhirnya semua bersepakat daripada enggak, udah aja kembali kita bergaul dengan kesenian daerah. Dari sana awalnya, di tahun 66. 66 saya masuk perguruan tinggi, dan di sana saya mendapatkan lagi pendewasaan dari organisasi kesenian Hidayah Mahasiswa Sunda. Pada tahun 67 sampai dengan 74, saya mengadakan penyerapan atau survei ke tiap-tiap daerah yang ada di Jawa Barat untuk mengetahui dan mendalami ada apa saja kesenian-kesenian yang ada di Jawa Barat itu. Mengawali surveinya ke daerah Ciamis. Di sana saya mengikuti dan mendalami serta menyadap apa yang dinamakan ronggeng gunung. Di ronggeng gunung ini tercerita, sebab itu adalah ritual, bagaimana berembuknya atau meratapnya masyarakat terhadap keadaan pada waktu itu. Keadaan yang serba kurang.
diungkapkan dalam seni ronggeng gunung. Dari Ciamis saya masuk ke Tasik, di Tasik sama. Di sana saya melihat kesenian yang ada seperti silat, tari, tembang, itu ada. Terus setiap malam itu ada kegiatan itu. Dari Tasik saya masuk ke Garut juga sama. Silat cuma di Garut ada ritual yang dari Islam. Rudat itu ada di Garut. Tapi tetap aja silat dan apa-apa bunyi-bunyi perkusi kulit, gerak-gerak silat itu tetap ada di tiap-tiap daerah. Garut, Tasik, Garut, Ciamis, sampai ke Subang, sampai ke Sumedang, sampai kembali ke Bandung dan Priangan sekitarnya. Juga ke daerah Jampang dan Sukabumi sama. Sehingga saya bisa mempunyai kesimpulan bahwa esensi kesenian yang ada di Jawa Barat itu adalah dibagi menjadi 3. Tari tayub, silat, dan ketuk tilu. Itu selalu banyak di tiap-tiap daerah Jawa Barat. Dan itulah yang saya sadap. Sadap dari mulai nyanyian, musik, dan gerak. Sesudah disadap maka larutlah di diri saya. Itulah yang akan dijadikan bahan dasar daripada tarian yang akan dibuat. Yang asalnya dari daerah sendiri, dari etnis sendiri, untuk diungkit ke nasional. Awalnya saya menciptakan tari ronggeng ketuk tilu. Dan pernah berhasil ronggeng ketuk tilu ini menjadi misi ke Hong Kong. Awalnya launching kesenian ini di Hong Kong pada tahun 79. Setelah dari Hong Kong saya kembali ke Jawa Barat, dan di Jawa Barat diadakan festival folklore Jawa Barat, festival tari-tari rakyat Jawa Barat. Dan dari sana saya juga merasa heran kok disenangi oleh pemuda dan pemudi, anak muda terutama. Karena hal demikian besarlah harapan saya untuk meneruskan ciptaan ini. Jadi bukan jaipongan awalnya, ketuk tilu perkembangan. Jadi ada proses, dibuat tarian pasangan, couple dance, social dance, dan performance dance. 3. Pasangan, tari pergaulan masyarakat, dan tari pertunjukan. Masih saja merasa kurang puas dengan musiknya. Dan pada festival tersebut, proposal saya ditolak untuk tidak dilanjut. Tapi harus membuat nama tersendiri, jangan memakai nama ketuk tilu. Sebab ketuk tilu masih hidup, masih ada komunitas ketuk tilu. Ya, saya berpikir mencari nama. Waktu saya ke Kerawang itu untuk mencari tukang gendang, saya tidak menemukannya. Cuman saya mengikuti ada tukang gendang lain yang sedang main topeng Banjar Daya Asmara, pimpinan Ali Saban. Dalam rangka main mereka di tengah-tengah permainan, seolah-olah Ali Saban menyebutkan guru tari dan disebutnya guru jaipongan. Kenapa jaipongan? Yaitu dari tepak kenang, blak tingpong gitu. Blak tingpong jadi jaipong. Itu udah mulai. Dan saya ambil sebab jaipong tidak ada arti, tidak ada bentuk, tidak apa-apa. Secara filosofis adalah gambaran masyarakat Jawa Barat yang dinamis, heroik, dan erotik, boy. Yang bisa disebut kata erotik itu adalah suatu kegiatan untuk mencari titik-titik keindahan. Jangankan menari, berbaju aja tetap saja ingin memuaskan dirinya baru keluar dari rumah atau bepergian. Apalagi ini dalam pagelaran. Seorang penari yang selalu berupaya
gestur, meluapkan gerak-gerak tertentu untuk kepuasan dirinya, baik kepuasan dalam artistik dan estetika, itu tidak lepas dari daya tarik. Dan daya tarik tersebut itu timbul dari manusia. Di mana hubungan manusia dengan manusia itu ada sentuhan-sentuhan saling tarik-menarik. Nah inilah erotik yang saya ingin, bukan porno. Jadi kacamatanya dalam kacamata seni. Dari mulai potongan, dari mulai kain, dari mulai corak itu selalu dipikir. Bagaimana supaya saya kelihatannya baik dan puas buat saya sendiri dan bagi semua pihak tidak merasa terganggu matanya. Awalnya juga ini mempunyai halangan-halangan tertentu. Beberapa seniman, terutama tokoh-tokoh tidak setuju dengan kolaborasi tersebut. Tapi saya memaksakan terus, yang akhirnya jadilah tari Orayolang, lagu Orayolang sebagai tari dasar. Dan musiknya seperti itu. Baiklah, dalam season ini saya akan mencoba menerangkan satu persatu tentang busana, makna, dan kenapa memakai model begini. Sebagaimana budaya dari orang atau masyarakat Jawa Barat selalu memakai kebaya dan sinjang, dan juga karembong. Kalau di Priangan ini diambil sederhana dan singkat, singset. Jadi mau kerja mau apa ini tidak terlalu ribet gerak-gerak. Nah ini sangat bebas. Ini mau ke samping, ke atas, kemana, ini bebas, ke bawah. Nah ini kegunaan daripada sinjang atau kain dan kebaya sebagai tarian dasar. Maka busana juga diambil daripada busana dasar. Jadi belum banyak kreasi di sini. Kita mulai lagi dengan menerangkan sedetail mungkin apa yang dipakai pada busana tari dasar. Dari atas saya terangkan itu ada siger. Terus rantaian melati, untaian melati, biasanya sampai ke bawah. Terus gelung federal. Gelung di sini gelungnya besar, tidak sebagaimana biasa. Sebab di sini untuk sebagai hiasan, kepantasan, kepatutan daripada pakaian-pakaian busana tari. Di samping itu juga ditambah dengan anting-anting. Ini sebagai tidak kosong pada bawaan telinga. Terus make up yang ada make up biasa, alis ditambah, dan lips ini merah. Bajunya kebaya yang ditambah dengan hiasan-hiasan bunga. Bahwa ini gambaran wanita bunga. Terus ini selendang. Selendang sebetulnya mempunyai fungsi banyak. Selendang sebagai hiasan, selendang sebagai kerudung kalau biasa, atau juga selendang untuk membawa sesuatu. Selanjutnya ke bawahnya ini adalah kebaya dan sinjang atau kain batik. Ini sudah membudaya baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di Melayu. Ini adalah gambaran daripada wanita-wanita yang memakai busana untuk menutup auratnya. Aksesoris yang ditambahkan adalah aksesoris yang ada di kebaya, itu ornamen-ornamen bunga. Begitu pula di kainnya ini, lereng juga ditambah dengan ornamen-ornamen lain supaya kelihatan, sebab ini kebutuhannya untuk pertunjukan. Jadi ada sinar-sinar tertentu, aksesoris tertentu untuk kelihatannya lebih bahwa ini artistik. Saya beralih kepada busana ini. Busana ini gradasi warna biru, sebab diambil dari daerah Baduy. Selalu biru tua, biru muda, itu gradasi itu. Biru menggambarkan suatu keadaan tenang, dingin, tenang hati, tenang juga pikiran. Tidak boleh ada rasa sirik, jahil, kaniaya, nggak boleh. Ini harus bening aja. Ini dinamakan tari rawayan. Jadi sangat sederhana sekali. Rawayan itu nama sebuah jembatan. Jadi dia berasal dari biru, ketenangan dan kebersihan jiwa.
dalam mencari nilai-nilai yang baru. Penggambaran budaya yang di satu etnik, yaitu etnik Baduy. Dari atas kembang goyang, untayan melati sama ini, roncai melati atau mangle. Terus ada sedikit aksesoris untuk sedikit sebagai gambaran kalung. Di tangannya ada gelang-gelang. Di kain bawahnya adalah warna lebih gelap daripada yang di atas. Warna ini menggambarkan kebeningan, kebersihan jiwa, kebersihan hati. Sebagaimana kalau langit, kalau lagi bersih, awannya bersih, maka biru kelihatannya. Ada benten, nah ini benten ada sebagai sabuk, di benten. Selain daripada itu juga sebagai aksesoris hiasan. Sebab kalau kesininya penggambaran wanita-wanita yang kaya, benten ini dari emas. Ini kita benten biasa aja. Saya akan beralih ke sini. Ini sudah berkreasi rada jauh. Ini penggambaran burung. Tarian gagak koncar ini. Gagak itu burung gagak. Siliwangi selalu dekat dengan burung gagak. Koncar itu artinya bebas. Yang juga kami dinarasikan di sini ada kace, gambaran biru. Sama, Sunda selalu memakai biru, memakai hijau. Dan selalu memakai bunga. Jadi di kepala itu tetap kita harus brilian. Harus pandai, harus cerdik. Harus berpikirnya jernih. Tidak boleh berpikir jelek. Di sini digambarkan dalam busana ini. Selanjutnya ini gambaran daripada tarian yang dicuplik, gambarannya dari seekor burung gagak. Gambaran hitam lebih dominan sebab bahwa manusia itu awalnya kosong dulu. Ini ada siger yang paling atas. Gambaran bahwa aksesoris ini untuk melihat bahwa di kepala burung itu begitu. Ornamen yang di jidat itu menggambarkan bahwa pikiran itu harus baik, harus bersinar. Pendengarannya pun harus jelas, makanya harus bersinar dan biru. Namanya kace. Ini untuk melihatkan bahwa dada itu harus kuat, jiwanya teguh. Jadi garis-garis ini melihatkan lurus dan teguh. Ada gambaran di sini benten seperti cabuk. Ini gunanya hanya untuk menambah aksesoris keindahan aja. Selanjutnya ke bawahnya ada kain penutup, jadi auratnya itu tertutup rapi. Di tangan ini ada aksesoris sebagai gambaran sayap. Ke bawahnya lagi di kaki itu ada warna-warna kuning, menggambarkan burung itu mempunyai kaki yang berwarna kuning itu. Inilah gambaran daripada gagak.
Itu ngeleo